Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Dikri Tekno Info, channel yang membahas edukasi, teknologi, dan informasi. Bersama saya, Dikri Nur Cahya. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semangat belajar. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Komputer. Sistem komputer ini ada di bab 4 buku mata pelajaran informatika SMA kelas 10. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi sistem komputer ini bersumber dari buku paket informatika terbitan Kementerian Pendidikan. Nah, Sobat Tekno, tujuan pembelajaran untuk elemen sistem komputer di kelas 10 diantaranya siswa mampu menjelaskan peran sistem operasi, menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data, menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kata kunci yang ada dalam buku paket tersebut diantaranya adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, storage, sistem operasi atau operating system, interaksi manusia dengan komputer, dan kolaborasi komponen membentuk sistem komputer. Kemudian, sistem komputer ini kaitannya dengan bidang pengetahuan lain, diantaranya adalah jaringan komputer dan internet atau disingkat JKI, teknologi informasi dan komputer atau disingkat TIK, analisis data atau disingkat AD, dan algoritma pemrograman. Kemudian, materi-materi yang dipelajari dalam sistem komputer ini antara lain 1. Komputer dan komponen penyusunnya. 2. Interaksi manusia dan komputer. 3. Kolaborasi dalam sistem komputer. 4. Sistem operasi. 5. Bagaimana komputer bekerja. Kelima ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah materi komputer dan komponen penyusunnya. Di sini ditampilkan sebuah gambar. Ada yang pertama alat input, kemudian menuju ke unit pemrosesan utama atau disebut Central Processing Unit. Di dalam Central Processing Unit ini ada unit control atau control unit atau sering disingkat CU. Kemudian juga ada unit aritmatika logika atau disingkat ALU, Arithmetic Logical Unit. Kemudian di dalam CPU ini juga ada unit memori. Kemudian yang terakhir ada alat output. Nah, penjelasannya secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks,
suara maupun video. Secara sederhananya, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan atau input, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Gambar umum sebuah komputer ada seperti gambar yang ditampilkan ini, di mana data misalnya adalah teks, suara, klik, sentuhan atau lainnya dari piranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit ini ya, atau CPU, untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang direpresentasikan melalui piranti keluaran atau alat output. Masih di komputer dan komponen penyusunnya, bahwa sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, perangkat keras atau yang disebut hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau yang disebut software. Yang ketiga adalah pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 komponen tersebut. Yang pertama kita bahas adalah perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, speaker, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau yang disebut software. Perangkat lunak komputer tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengguna atau sering disebut brainware atau user. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contohnya programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Itulah 3 komponen penyusun komputer. Selanjutnya, Sobat Tekno dimanapun Anda berada, kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ini berdasarkan ukurannya akan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 6 jenis yang disebutkan di buku Informatika SMA kelas 10 terbitan dari kementerian ini. Yang pertama adalah jenis mikrokomputer atau komputer mikro. Yang kedua, komputer personal atau PC, personal komputer. Yang ketiga, mini PC. Yang keempat, mini computer. Yang kelima, komputer mainframe. Yang keenam, super komputer. Kita akan bahas satu persatu. Nah, Sobat Tekno,
Yang pertama akan kita bahas adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer ini memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh, Ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Jadi, smartphone yang Anda gunakan sehari-hari maupun tablet itu masuk ke dalam mikrokomputer. Diwakilkan oleh gambar ini. Di sini juga ada Ultrabook. Ultrabook ini sejenis laptop, namun ketebalannya tipis, di bawah 2 cm, seperti yang saya tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, dari jenis-jenis komputer itu ada komputer personal atau PC. Orang-orang sering menyebutnya PC, personal computer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Contohnya ada di gambar ini, yaitu desktop PC. Desktop PC ini biasanya ditaruh di meja. Yang kedua, laptop. Laptop itu untuk istilah komputer yang dapat dijinjing dan dibawa-bawa. Ya, laptop ini lebih tebal dibandingkan Ultrabook. Makanya secara segi ukuran dimasukkan ke dalam jenis komputer yang kedua, yaitu komputer personal. Sobat Tekno, sekarang kita bahas yang jenis-jenis komputer ketiga, yaitu mini PC. Mini PC ini merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Bentuknya seperti ini. Contohnya adalah NUC dari Intel. Bentuknya seperti ini dan ukurannya kurang lebih seperti ini. Ada gambar tangan dan dia di atasnya seperti ini. Kecil ya, mini PC. Kemudian jenis komputer yang keempat yaitu mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Meskipun namanya mini, tapi sebenarnya dia disimpan dalam bentuk lemari seperti ini. Nah, contohnya dari jenis komputer jenis mini komputer ini adalah PDP-8E mini komputer system. Selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Contohnya adalah IBM Z System Z13. Gambarnya seperti ini. Dilihat saja ukurannya, di belakangnya itu ada jendela. Ukurannya besar. Sobat Tekno, kita lanjut ke jenis komputer yang terakhir, yaitu superkomputer. Nah,
Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops, floating point operating per second. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar. Misalnya adalah NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Contohnya adalah komputer Sierra ATS-2 supercomputer.